Halo, jumpa lagi di channel Saham Online bersama saya Harbun Subekti. Hari ini cukup spesial, kali ini kita kedatangan rekan. Beliau adalah Bapak Purnomo ya. Beliau cukup berpengalaman di Bitcoin atau cryptocurrency secara umum seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas spesial khusus tentang Bitcoin ya. Bagaimana prospeknya seperti itu. Terkait dengan hari ini kan kita tahu, sama-sama tahu bahwa Bitcoin dan cryptocurrency cukup viral, ya, terutama setelah Elon Musk tweet di Twitternya seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya keadaan Bitcoin ini? Kita nanti akan bahas bersama Pak Purnomo. Nah, gimana Pak Purnomo kabarnya sehat hari ini? Alhamdulillah Om, sehat-sehat Om. Masya Allah. Nah, saya boleh menyapa teman-teman saham online dulu ya. silakan. Yeah. Halo teman-teman saham online, saya temannya Om Harbun. Saya sekarang trading di Bitcoin dan teman-temannya dan koin yang lainnya, tapi terutama di Bitcoin. Nanti mungkin teman-teman yang penasaran dengan Bitcoin bisa mendapatkan insight atau bekal kalau mau masuk Bitcoin seperti apa begitu. Nah, baiklah. Kembali ke Om Harbun. Nah, siap. Nah, nanti di akhir kita akan info ya. Jadi kalau mau lebih lanjut tentang Bitcoin, nanti ada link yang rekan-rekan barangkali bisa akses seperti itu untuk nanti belajar sama-sama bagaimana Pak Purnomo ini menentukan analisisnya tentang Bitcoin ini seperti itu. Nah, kita yang saat ini berada di dunia trading, Pak Purnomo. Jadi tentang Bitcoin yang saat ini viral, baru-baru kali ini kita tahu bahwa harganya sempat menembus ke 50K. Nah, ini bagi rekan-rekan yang mau masuk atau sudah masuk barangkali, seperti apa yang nanti insight-nya ke depan, Pak Purnomo? Baik, mungkin bisa saya mulai dari kondisi harga Bitcoin saat ini ya Om, supaya kita tahu sama-sama posisinya saat ini itu seperti apa, sehingga apakah aman masuk di posisi saat ini, atau apakah posisi saat ini itu sudah di pucuk pohon gitu. Ya. Siap, silakan Pak. Teman-teman semuanya, teman-teman saham online yang insya Allah dirahmati Allah, dan semoga kita berkah dalam trading apapun, terutama dalam trading saham maupun trading di cryptocurrency ini. Baik, kondisinya akhir-akhir ini adalah kalau dari sisi saya pribadi itu mengasihkan, artinya menyenangkan gitu ya. Excited saya melihat pergerakan harga Bitcoin karena saya sudah berada di dalamnya. Nah, kalau belum berada di dalamnya, apakah ini juga akan tetap mengasihkan atau enggak? Itu kan pertanyaannya. Mungkin bagi teman-teman seperti itu. Kalau pertanyaan teman-teman bagaimana membeli Bitcoin, mungkin nanti setelah ini Om Harbun akan sharing lagi bagaimana caranya membeli Bitcoin. Itu mudah, tapi posisi saat ini dulu, bagaimana harga Bitcoin terakhir dan seperti apa kira-kira harga ke depannya. Sehingga kalau masuk saat ini, masuk sehari, 2 hari, 3 hari, atau dalam minggu ini itu aman atau tidak. Baik, kita mulai teman-teman ya. Di kemarin itu sekitar jam 7 malam, jadi jam sekitar setengah 8 malam, itu harga Bitcoin menembus 50.000 dolar. 50.000 dolar yang kalau kita kurskan itu sekitar 700 juta satu koinnya. Satu koinnya 700 juta, itu kan gede banget ya. Wow gitu kan, luar biasa. Tapi Pak saya nggak punya uang sebanyak itu, 700 juta untuk membeli satu koin saja gitu kan. Jangan salah teman-teman, pecahan kecilnya Bitcoin itu namanya Satoshi. Jadi satu Satoshi itu kalau nggak salah
Saat ini berarti kalau harganya 700 juta, senilai senilai 7 rupiah saja. Jadi satu satoshi itu kalau kita rupiahkan itu 7 rupiah saja. Jadi teman-teman hanya dengan katakan uang receh 100.000, 10.000 atau 1 juta, 2 juta, 3 juta itu sudah mendapatkan sekian satoshi. Jadi jangan menganggap bahwa investasi Bitcoin itu harus 1 Bitcoin, harus 2 Bitcoin, uang dari mana gitu kan. Nah, untuk kita yang masih mencoba menumbuhkan portofolio kita, itu tidak ada masalah untuk investasi di Bitcoin. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, kembali ke harga tadi. Harga ini 50.000, sedangkan all time high sebelumnya di tahun 2017 itu cuma 20.000. Jadi ini sudah, kalau dibandingkan 2017 itu sudah naik dua setengah kalinya, dari 20.000 menjadi 50.000. Nah, pertanyaan yang akan muncul adalah apakah aman untuk masuk di harga 50 ribuan? Nah, kalau kita lihat ya di gambar ini, kemarin ketika Elon Musk nge-tweet itu harganya di sekitar 38.000 yang saya garis biru horizontal situ. Dia mulai nge-tweet itu di sekitar harga itu. Nah, sebenarnya sebelum dia naik ke 50.000 di fase pertama yang saya kasih kotak merah itu tuh orang-orang sudah mulai khawatir bahwa di kotak satu yang puncaknya itu di 42.000 itu adalah topnya di tahun 2001 ini. Maksudnya topnya itu puncaknya di tahun 2001 ini. Karena apa? Karena dia dari Maret 2020 yang harganya 3.000, terus kemudian akhir Desember itu bisa sampai ke 30-an ribu, terus kemudian awal Januari itu sudah 42.000. Nah, di awal Januari itu terjadi, kalau orang mengira itu kayak fase distribusi dari harga 33.000 ke 28.000 yang saya tandain di sini sebentar. Saya highlight. Nah, di sini ini kayak fase distribusi dari harga 34.000 sekian ke 28.000 sekian, ditunjukkan dengan volume jual yang di bawahnya itu tinggi sekali. Sehingga ketika harga masih lanjut naik lagi di tanggal 11 itu di sekitar tanggal 5, 6, 7, 8 itu di sini mencapai puncaknya di 42.000. Terus kemudian turun jatuh banget dengan volume yang besar. Ini jangan-jangan fase distribusi kedua gitu loh. Jadi fase buangan kedua, sehingga orang-orang banyak mengira tanggal 1 di box 1 merah ini di 42.000 ini adalah puncaknya. Terjadi penjualan besar-besaran di kotak merah yang pertama itu di sekitar tanggal 10-11 Januari, sehingga dia turun ngedrop dari 42.000 ke 31.000. Nah, apa yang saya lakukan waktu itu? Saya lakukan waktu itu adalah jual di harga sekitar 38 atau 37.000 karena dia membreak trend line sebelumnya. Dalam hal ini dia membreak lower high sebelumnya. Terus kemudian ketika dia reboundnya belum sempurna, terus kemudian rebound kedua itu saya kemudian membeli di 37.000. Nah, mengenai ini nanti teman-teman bisa lihat kapan waktunya hold, kapan waktunya sabar itu dengan data-data dari macam-macam. Kalau di blockchain atau khususnya di Bitcoin itu datanya macam-macam. Ada misalnya bisa dilihat unspent Bitcoin. Jadi orang-orang yang memegang Bitcoin itu terlihat dia itu megang di harga berapa, dan kemudian dia sudah jualan atau belum itu bisa terlihat. Kalau di saham itu namanya bandar, kalau di Bitcoin itu namanya whale atau paus.
Jadi paus itu adalah orang-orang yang mempunyai wallet dengan jumlah Bitcoin yang besar. Nah, walletnya itu akan terdeteksi dia sudah jualan atau belum. Terus kemudian nanti ada kalau kedepannya kita bahas itu ada funding rate, ada yang lain-lain, itu semacam apa namanya fundamentalnya cryptocurrency ya. Kalau dianalogikan ke saham, cuman teman-teman nggak perlu mikirin itu dulu. Teman-teman saat ini mungkin butuhnya adalah apakah harga 50.000 saat ini itu masih aman untuk diselami atau tidak. Kalau saya beli di sekitar 50.000 saat ini itu aman atau tidak gitu. Baik, kita kembali ya bahwa di kotak pertama, di kotak merah itu sudah membentuk head and shoulder, tapi kemudian di break, kemudian head and shoulder-nya itu patah dengan formasi yang saya lingkarin hijau ini. Dia patah di sini, jadi dia tidak head and shoulders lagi. Meskipun demikian, dia masih belum bisa membreak trendline yang ini, baru membreak trendline yang itu tuh mungkin sekitar di sini, atau kita bisa bilang di sini, terus kemudian konfirmasi keduanya bisa dibilang di sini. Nah, waktu si Elon nge-tweet itu kejadiannya, kalau saya nggak salah di sini ini, waktu kejadiannya di sini, itu dia nge-tweet, sempat naik, terus kemudian dia turun lagi. Ini saya hapus dulu biar nggak mengganggu pembahasan kita kali ini. Sehingga di kotak kedua itu, dia kemudian trend up dengan membentuk pola higher high, higher low. Ini kalau saya gambar lagi, dia membentuk pola higher high, higher low terus seperti ini. Jadi di sini higher high, di sini higher low. Seperti itu. Ini adalah trend up di fase kedua. Artinya apa? Artinya bahwa dengan adanya fase kedua ini, fase pertama itu sudah invalid. Teori yang mengatakan bahwa 42.000 itu topnya Bitcoin 2021 itu sudah invalid. Bahkan invalid itu sejak apa? Sejak di sini ini sudah invalid. Saya tandain dulu. Sejak di sini, sejak head and shoulder-nya ini kan shoulder kiri, ini shoulder kanan, ini kepalanya, terus kemudian dia naik sampai atas ini, itu sudah tanda-tanda bahwa top 42.000 di sini itu invalid. Kalau dia valid, dia harusnya akan membentuk gini atau turun lagi. Jadi tidak mungkin akan naik sampai ke 40.000 waktu itu. Saya hapus dulu. Jadi kotak kedua ini mengkonfirmasi bahwa kok 42.000 itu sudah invalid. Konfirmasinya, bahkan konfirmasi kedua, konfirmasi pertamanya di sini, konfirmasi keduanya di kotak biru ini. Dia membentuk pola higher high, higher low lagi di sini. Nah, waktu itu saya membuat panggilan untuk masuk itu di 37.000, di sekitar level sini. Di sekitar level sini saya membuat panggilan untuk masuk kembali. Nah, kemudian pertanyaannya berikutnya, setelah 42.000 di kotak merah itu invalid bahwa itu topnya 2021, apakah 50.000 yang kemarin yang saya tandain hijau ini, 50.000 ini itu menjadi topnya 2021. Itu kan orang-orang ketakutan di sini. Ada siklus, katanya siklus 4 tahunan Bitcoin. Dari yang dulu 2014, kemudian 2017, sekarang 2021. Orang-orang parno dengan hal itu. Nah, apakah benar begitu? Nah, kalau kita lihat, kita bahas di kotak biru lagi, itu terjadi pembelian yang masif dengan volume masif itu di sini, di biru yang pertama, terus kemudian biru yang kedua, terus kemudian biru yang ketiga. Ini adalah pembelian masif. Kalau teman-teman mengikuti Bitcoin sebelumnya atau pernah mendengar, sebenarnya di sini itu sering terjadi OTC
deal namanya. OTC deal itu adalah pembelian Bitcoin oleh institusi, jadi oleh sebuah company gitu. Company itu menginvestasikan kekayaannya ke dalam bentuk Bitcoin. Sebagai contohnya, misalnya kemarin si Tesla mengumumkan bahwa dia membeli Bitcoin sebanyak 1,5 miliar dolar kalau nggak salah ya. Kalau pernah saya rupiahkan itu sekitar 21 triliun rupiah. Kalau di Jakarta 21 triliun itu bisa untuk bikin 21 mall sebesar Senayan City. Jadi Senayan City itu kita gandakan sampai 21. Nah, itu jumlah segede itulah yang dipakai untuk Tesla untuk menginvestasikan kekayaannya di Bitcoin. Itu yang ngumumin, ini bukan sekedar rumor isapan jempol atau berita yang berita hanya untuk menaikkan harga Bitcoin, enggak, karena yang mengumumkannya ada di situsnya SEC. SEC itu semacam OJK-nya US gitu. Dia mengeluarkan PDF mengenai pembelian Bitcoin oleh Tesla. Jadi Tesla itu memberikan kayak laporan gitulah. Laporan bahwa dia menginvestasikan di Bitcoin sejumlah sekian, dan kemudian ke depannya mungkin Tesla akan mempertimbangkan untuk bisa menerima Bitcoin sebagai bentuk pembayaran atas produknya mereka. Jadi nanti ke depan itu kita bisa beli mobil Tesla dengan Bitcoin. Amin. Nah, kembali ke sini tadi, bahwa pembelian besar-besaran yang OTC deal tadi, yang di volume spike, volume lonjakan volume yang saya tandain biru-biru ini mengkonfirmasi bahwa 42.000 itu bukan sebagai high-nya. Dan kemudian kalau kita lihat 50.000 itu apakah high-nya sebenarnya gitu loh. Kalau 42.000 yang di kotak merah itu bukan high, kemudian 50.000 itu apakah puncak sebenarnya gitu. Nah, kita bahas di kotak hijau. Kotak hijau itu masih membentuk tren naik. Masih membentuk tren naik. Kalau kita lihat volume di bawahnya, itu volume penjualannya itu juga tidak spike. Volumenya masih normal saja, masih rata-rata dengan garis hijau di sini. Saya tandain dengan garis hijau di sini. Pembeliannya itu masih normal. Bahkan terakhir ketika kemarin menembus 50.000, itu volume belinya itu tinggi sekali. Artinya apa? Kalau Anda selaku investor itu membeli Bitcoin di harga 38.000, kemudian membeli Bitcoin di harga 30.000, kemudian membeli Bitcoin di harga lagi 38.000 lagi, terus kemudian ada yang membeli koin di 50.000. Kira-kira sebagai investor besar, apakah Anda rela dari modal 30.000 atau modal 38.000 atau bahkan modal 49.000, 50.000, kemudian itu 50.000 itu menjadi puncaknya? Saya yakin enggak. Saya sangat-sangat yakin dengan teori saat ini bahwa 50.000 itu bukan puncaknya 2021. Dengan teori saya ini, kalau teman-teman nyari pegangan yang lebih lagi, itu sebenarnya saya punya data-data mengenai data whale map, artinya pembelian whale itu di kisaran berapa aja. Jadi kemarin memang ada pembelian whale itu lumayan banyak, itu di sekitar 31.000 di sini. Saya tandain dulu. Di harga 31.000 itu berarti di sekitar sini. Terus kemudian di 38.000. Terus kemudian terakhir kemarin itu ada pembelian lumayan besar lagi di sekitar 48.000. Kalau saya selaku pelaku trading Bitcoin dan saya rasa saya cukup memperhatikan kabar info mengenai Bitcoin. Info di Bitcoin itu lebih transparan ya teman-teman ya, karena Bitcoin itu sifatnya kan decentralized.
Artinya tidak ada orang ataupun perusahaan yang mampu mengatur pergerakan transfer antar Bitcoin. Dalam hal ini bukan mengatur pergerakan harga ya. Kalau sebagai whale yang mempunyai Bitcoin dalam jumlah besar, tentu dia bisa menggerakkan harga. Dalam hal ini adalah tidak, kalau kita mau transfer Bitcoin misalnya dari saya ke Om Harbun, gitu, saya tinggal transfer aja. Tidak ada yang bisa mempenetrasi atau menggagalkan transfer saya ke Om Harbun. Bentuk Bitcoin itu nggak ada yang bisa menggagalkan, dan yang mengkonfirmasi transfer itu ya sistemnya dia sendiri, law as code. Bitcoin ini akan tetap eksis, akan tetap ada selama jaringan internet itu ada. Jadi itu tidak ada namanya pihak yang mengatur Bitcoin, itu nggak ada. Selama jaringan internet itu akan ada, karena node-nya tersebar di seluruh dunia, dia akan ada. Dia akan mati kalau semua jaringan internet di dunia mati dalam hal bersamaan. Nah, ini kan kayak cerita-cerita Armageddon gitu ya. Jadi sudah tidak ada internet sama sekali di dunia di waktu yang bersamaan. Nah, itu baru Bitcoin itu non-existence lagi. Nah, sejauh ada jaringan, itu dia akan tetap eksis. Itu sekedar sharing dari saya. Dan saya yakin 50.000 ini bukan topnya. Kalau teman-teman mau masuk sekarang, I'm pretty sure it is safe enough. Jadi masih aman. Jadi 2021 ini tahun yang menarik sekali untuk melihat harga Bitcoin itu sampai berapa. Saya masih mengharapkan Bitcoin ini bisa sampai 100 bahkan 200.000 US dollar, artinya misalnya 50.000 ke 100 itu masih ada 2 kali kenaikan atau bahkan ke 200, tetapi di tengah jalan nanti pasti ada shake out. Di saham juga kadang-kadang kan suka ada shake out, tapi shake out-nya di Bitcoin ini lebih dalam lagi. Kayak di kotak pertama itu coba bayangkan dari 42.000 ke 30.000 sekian loh, itu mungkin sekitar 25-30%. Karena saya waktu itu profit saya itu sempat 90%, terus kemudian turun ke 60-an% kalau nggak salah. Tapi saya masih profit, walaupun saya sempat jual di 37.000 ya, terus kemudian saya recollect lagi di konfirmasi kedua di 37.000. Nah, kembali ke isu 50.000 lagi bukan puncaknya, menurut saya itu sebenarnya tidak begitu penting teman-teman semuanya. Jadi proyeksi harga ke depannya, tadi saya ngomong 100.000, terus kemudian di tengah mungkin akan ada shake out gitu. Itu sebenarnya nggak begitu penting. Yang penting itu adalah bagaimana aksi kita atas kejadian di market itu sendiri. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan bahwa harga ini masih naik, itu tidak penting. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita melindungi aset kita, bagaimana market itu bergerak dan bagaimana respon kita, bagaimana keluasan kita atau agility kita atau kelincahan kita dalam merespon market itu. Walaupun Bitcoin ini 24 jam sehari, tidak ada liburnya, bahkan hari libur itu nggak ada liburnya sama sekali. Kemarin Imlek juga harganya tetap aja bergerak gitu, nggak ada liburnya. Satu sisi itu mengenakan bagi kita selaku investor, tapi di satu sisi juga kadang-kadang membuat was-was. Tapi kalau kita sudah mempunyai gambaran besar, peta makronya, terus kemudian kita mampu lincah di gambaran kecilnya, itu kita bisa kok mengantisipasi itu semua. Jadi kalau harga turun pun itu juga tidak dalam kedipan mata, dan selayaknya analisa chart yang lain, misalnya di saham kan teman-teman bisa pakai macam-macam kan, ada yang biasa MACD, ada stokastik, ada Fibonacci, bahkan yang akhir-akhir kemarin ada bandarmologi gitu kan.
di di cryptocurrency juga banyak. Kalau teman-teman mau pakai itu yang free juga banyak. Saya sering pakai itu funding rate. Nanti kita bahas di belakang apa itu funding rate. Funding rate itu menurut saya bisa menjadi lampu kuning. Lampu kuning kapan kita harus mulai persiapan exit sebelum adanya shake out. Jadi kayak yang di kotak pertama itu funding rate-nya tinggi sekali sehingga saya sudah bersiap-siap untuk shake out. Dan investasi ini bisa kok disambil kerja, saya masih masuk tiap hari, walaupun shift siang ya, masuk siang pulang malam, tapi tidak mengganggu pekerjaan, artinya kita bisa disambil. Bahkan kalau seperti Om Harbun yang trading for living itu enak banget, bisa banget. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah kalau di saham itu biasanya yang standar candle-nya yang dipakai adalah daily. Nah, kalau di Bitcoin itu 4 hourly, jadi 4 jaman. Karena apa? Karena di Bitcoin nggak pernah libur, nggak pernah mati, jadi di situ 4 jaman. Next time mungkin kalau banyak permintaan, mungkin teman-teman bisa meminta Om Harbun untuk mengajari bagaimana membeli Bitcoin. Gampang kok, membeli Bitcoin itu very easy. Terus kemudian menyimpannya juga very easy. Bahkan lebih enak bagi kita karena kendalinya itu penuh. Artinya kalau kita punya wallet sendiri, baik itu wallet secara digital atau wallet dalam bentuk hardware, itu nggak akan Bitcoin itu keluar dari wallet kita tanpa sekontrol kita, tanpa sepengendalian kita. Begitu Om Harbun, saya kira kondisi market Bitcoin saat ini adalah aman untuk diinvestasikan, tapi tentu dengan precaution, dengan keadaan sadar bahwa ketika market bergerak di luar jangkauan kita, artinya bahwa di luar jangkauan itu di luar profil resiko kita, kemudian di luar perkiraan kita, itu kita harusnya bergerak seperti apa, itu juga harus dipikirkan. Jangan investasi dengan buta mata. Tidak ada namanya pertumbuhan portofolio yang ditinggal begitu saja, kecuali hanya orang-orang yang beruntung saja. Meskipun demikian, kita bekali dengan kecukupan data, kecukupan ilmu, sehingga kita mengarungi trading ini dengan percaya diri dan lebih aman. Terima kasih Om Harbun atas waktunya. Nanti saya hanya punya channel Telegram doang, belum kepikiran bikin YouTube. Nanti linknya di bawah, mungkin Om Harbun bisa taruh di bawah link channel saya. Hanya sejauh ini hanya teman-teman aja. Nanti kalau teman-teman tertarik dan pengen tahu bisa join atau bisa diskusi di situ. Terima kasih, berkah buat teman-teman semua dimanapun investasinya, sesuaikan dengan profil resikonya, dan yang terakhir tuh belajarlah sehingga trading itu bukan gambling, tapi trading dengan data dan dengan keyakinan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Purnomo ya atas insight-nya tentang Bitcoin dan inspirasinya yang sangat luar biasa ya. Ini benar-benar mencerahkan kita ya tentang Bitcoin, bagaimana ke depan seperti apa dan bagaimana kita harus bertindak. Rekan-rekan, seperti yang disampaikan oleh Pak Purnomo tadi, nanti akan kami share link channel Telegram beliau punyanya Pak Purnomo tentang cryptocurrency, terutama Bitcoin ini, nanti ada di description, silahkan cek di sana. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup sekian Pak Purnomo, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Iya, terima kasih. Wah, iya, Om, saya yang terima kasih Om. Nah, seperti itu. Semoga bisa collab lagi ya ke depan. Barangkali saya yakin banyak yang tertarik ini, Masya Allah.
Insya Allah, insya Allah. Baik, sekian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.